Jadi pasien ini datang dengan keluhan, gangguan keseimbangan, terus kemudian pusing, juga disertai ada gangguan penglihatannya tidak begitu jelas. Jadi kalau berdiri ataupun berjalan, bahkan duduk, itu dia bisa jatuh ke satu sisi. Dilakukan MRI dan ditemukan ada hidrosefalus dan tumor otak yang ukurannya besar di cerebellum otak kecil. Jadi lokasinya betul-betul di bagian belakang bawah sini, dan kalau kita lihat ini adalah otak besar. Ini adalah otak kecil, jadi lokasinya di bawah sini. Dan ini adalah batang otak, jadi lokasi tumor itu sangat dekat sekali dengan batang otak dan sudah menyebabkan penekanan dan pergeseran batang otak. Sehingga untuk mencapai area ini, tindakan operasi yang dilakukan adalah melalui bagian belakang agar kita bisa mencapai akses yang cukup untuk bisa mengangkat tumor ini. Kalau kita lihat dari potongan sagital ini adalah tumor. Jadi hampir seluruh otak kecil bagian kirinya ini terisi oleh tumor otak. Dan kalau kita lihat, ini akan menyebabkan penekanan batang otak yang berbahaya. Bisa mengganggu kesadaran. Tumor ini ukurannya lebih kurang 5,7 kali 5,6 cm. Jadi kita menggunakan teknik microsurgical approach untuk bisa melakukan akses dan pembukaan yang minimal. Karena kebetulan sudah ada luka sebelumnya, jadi kita hanya mengikuti luka sebelumnya tanpa membuat luka baru. Kita maksimalkan dengan penggunaan teknik mikroskopik. Jadi pasien ini selama perjalanan operasinya itu sangat lancar sekali, jadi tidak ada permasalahan berarti. Dan kira-kira ya tumor terangkat 90-95% lebih kurang. Karena ya ada bagian-bagian tumor yang menempel pada struktur penting otak yang mungkin akan sangat berbahaya karena kita harus menyelamatkan fungsi otak. Kalau kita melihat bahwa ini adalah gambaran tumor otak, mural nodulnya dengan kistanya, ya, yang menyebabkan penekanan pada batang otak dan penyempitan pada ventricle 4. Kita bisa melihat struktur otak kecilnya tidak kelihatan dengan baik. Nah, pasca operasi setelah tumor ini terangkat, ini kosong, ini otak-otak kecil cerebellum sudah mulai terisi, batang otak sudah kembali pada posisi dan ventricle 4 pun juga sudah kembali pada posisinya. Pasca operasi, itu pasien langsung sadar, langsung bangun, dan bahkan beberapa jam setelahnya bisa langsung makan dan bisa beraktivitas. Nah, hari pertama pasca operasi, kita lakukan tes untuk pasiennya bangun dan berdiri, dan ya syukurlah keseimbangannya relatif sudah perbaikan secara signifikan. Pasien bisa berdiri dengan baik dan bisa melakukan beberapa aktivitas pemeriksaan neurologis dengan baik, dan pasien sudah bisa kita pulangkan lebih kurang hari ketiga pasca operasi. 30 menit setelah operasi anaknya sudah sadar, langsung minta makan. Coba tanya ke dia, coba gerakin kakinya, dan itu bergerak. Coba diangkat. Saya juga kaget. Ini baru berapa jam ya, tapi udah bisa menggerakkan kaki. Itu menurut saya sih udah kuat gitu. Pagi itu dokter Joy visit sudah mulai normal. Ya, sudah beraktivitas. Sebelum dulu operasi, bisa bangun, terus juga kalau jalan jatuh, duduk jatuh, duduk pun jatuh. Jauh lebih baik sih. Dia bisa jalan ke toilet juga, terus duduk udah lebih. Kalau kita sebutnya Dr. Joy, perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak kami lah, kita percaya itu aja sih. Udah siap buat sekolah ya Bang? Iya nggak? Iya. Iya.